adik-adik kita, balik lagi dengan aku, Fani Nurmala. Semoga kalian semua lagi dalam keadaan sehat, bukan cuma fisiknya saja, tapi juga mentalnya. Karena di zaman sekarang, capek itu nggak selalu kelihatan, tapi bisa sangat terasa. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku bersama dengan partner aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Melani Najwa Raka Putri. Nah, kita hidup di era dimana HP hampir nggak pernah lepas dari tangan. Bangun tidur, cek notifikasi, sebelum tidur pun masih scroll TikTok. Tapi, pernah nggak sih kita mikir apa yang sebenarnya layar itu kasih ke kita? Kadang itu bisa hiburan, kadang juga informasi. Tapi nggak jarang juga justru tekanan. Apalagi buat pelajar yang setiap harinya nggak cuma berhadapan sama tugas sekolah, tapi juga penilaian sosial di dunia digital. Nah, banyak orang masih nganggap dunia online dan dunia sekolah itu dua hal yang berbeda. Padahal kenyataannya, apa yang terjadi di media sosial sering banget kebawa ke ruang kelas, ke hubungan pertemanan, bahkan ke cara seseorang memandang dirinya sendiri. Komentar di Instagram, candaan di grup WhatsApp kelas, stiker, meme, atau video TikTok, semuanya kelihatannya sepele. Tapi buat sebagian siswa, hal-hal itu bisa berubah jadi tekanan mental yang terus berulang. Nah, dan yang bikin lebih berat, pelakunya seringkali bukan orang asing, tetapi teman sebangku, teman sekelas, bahkan teman dekat sendiri. Orang-orang yang ditemui setiap hari di sekolah juga terlibat. Nah, betul itu. Nah, di sini kita mulai masuk ke topik utama, yaitu cyberbullying dan dampaknya terhadap kesehatan mental siswa di lingkungan sekolah. Nah, cyberbullying itu nggak selalu berbentuk hinaan kasar, kadang justru muncul dalam bentuk bercanda berlebihan, pengucilan diam-diam, fitnah lewat akun anonim, atau konten yang disebarkan tanpa izin. Dan dampaknya bukan cuma soal perasaan sedih sesaat. Banyak korban yang mengalami kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, takut datang ke sekolah, sampai mengalami gangguan kesehatan mental yang serius. Masalahnya, masih banyak yang memilih diam karena takut dianggap lebay, takut dikira baper, atau takut dikucilkan lebih parah kalau berani bicara. Makanya, di pembahasan kali ini, kita nggak cuma mau mengangkat masalahnya, tapi juga mengajak kita semua buat lebih peka. Karena setiap dari kita bisa jadi korban, pelaku, atau justru penonton yang diam. Di video ini, kita akan membahas 5 kasus nyata cyberbullying yang terjadi di lingkungan sekolah dan pernah diberitakan oleh media nasional. Lewat kasus-kasus ini, kita bakal lihat bagaimana tekanan sosial di dunia digital bisa merusak rasa aman siswa di sekolah dan kenapa isu ini nggak boleh lagi dianggap sepele. Dan di bagian akhir kita juga akan bahas solusi mulai dari peran sekolah, lingkungan pertemanan, sampai peran kita sendiri sebagai pengguna media sosial. Karena sekolah seharusnya jadi tempat yang aman untuk belajar dan bertumbuh, bukan tempat untuk saling menjatuhkan baik secara langsung maupun lewat layar. Nah, yuk kita mulai pembahasannya. Kasus yang pertama yaitu kasus yang sempat bikin aku kepikiran. Nah, kasus ini terjadi di SMP di Jakarta dan sempat viral karena seorang siswa depresi berat karena fotonya itu diedit menjadi stiker hinaan di grup WA kelas. Ya, aku juga sempat baca itu di Detik News. Jadi, stiker itu terus berulang-ulang terus dikirim di WhatsApp. Jadi, si korban itu merasa dirinya menjadi bahan ejekan gitu. Berarti kayak gimana ya, kayak terus di share-share gitu ke Iya, temennya. terus berulang-ulang terus. Dan itu tuh kayak efeknya kayak nggak main-main. Jadi anak itu tuh sampai nggak, si korban itu jadi nggak masuk selama berbulan-bulan. Padahal kan pelakunya itu kan juga temannya sendiri. Kayak temannya itu nggak merasa kasihan ke temannya yang dibully itu, dan kan kayak sampai terus berkelanjutan kan. Nah, mungkin merasa dari si temannya itu hanya alah cuman bercanda kan gitu. Nah, kasus ini nunjukin kalau bullying digital itu sangat lebih kejam dari apa yang kita bayangkan. Karena dia nggak berhenti setelah layar dimatikan, tapi harus hidup dengan lingkungan sosial korban.
Dari kasus pertama tadi yang kita bahas, aku tuh jadi keingat kayak kasus-kasus yang lainnya yang lebih parah lagi. Kayak banyaknya siswa SMA di beberapa daerah yang jadi korban fitnah lewat akun anonim atau manifest sekolah. Nah, aku pernah baca itu juga di Kompas ID. Jadi tuduhan itu disebar dengan tanpa identitas yang jelas. Nah, mulai dari gosip sampai penghinaan karakter. Jadi, si korban itu tidak tahu siapa yang menyebar, tapi semuanya jadi bisa membacanya. Dan yang paling menyiksanya itu korbannya jadi ngerasa kalau satu sekolah itu memusuhinya. Padahal kan mungkin si anonim itu kan cuma satu atau beberapa orang, kayak satu dua orang saja kan. Oh iya. Jadi rasanya kayak diserang rame-rame gitu ya. Tapi nggak tahu harus melawan ke siapa. Ini bukan cuma soal nama baik sih, tapi juga soal rasa aman di lingkungan sekolah. Selain kasus-kasus yang tadi, ada juga bentuk bullying yang lain yang sering luput dari perhatian, yaitu ada pengucilan digital. Nah, Puspk Kemendikbud pernah menyoroti kasus siswa yang sengaja dikeluarkan dari grup WhatsApp tugas kelompok. Padahal kan secara fisik dia tetap masuk kelas, tapi secara informasi dia terputus, jadi nggak tahu jadwal, nggak tahu tugas, sama nggak tahu diskusi apa yang akan dibahas. Nah, itu tuh Pelan-pelan dia merasa dikucilkan gitu. itu bisa kayak disebut cyber ostracism. Nah, itu tuh kayak nggak berisik, nggak viral, tapi dampaknya bisa bikin siswa itu merasa nggak dianggap sebagai bagian dari kelompok tersebut. Dan yang terakhir, ada kasus yang kelihatannya paling ringan, tapi efeknya itu berat karena kayak kasusnya itu video prank di TikTok yang niatnya hanya kayak lucu-lucuan saja, tapi malah mempermalukan temannya sendiri. Oke, Zon pernah mengatakan ini, ada siswa yang dijadikan objek prank ekstrim, direkam, lalu videonya tersebar luas. Bukan cuma ditonton teman sekolah, tapi juga publik. Dan itu tuh rasa malunya si korban itu nggak bisa dihapus, kayak cuman hanya kata-kata, kan cuman bercanda. Iya. Dari 5 kasus tadi, kelihatan banget kalau tekanan sosial itu semakin berat. Nah, dulu kan kalau kita pulang sekolah, itu kita istirahat atau enggak kita bermain. Kadang kayak beli jajan terus Iya. makan bersama di rumah teman Betul. gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang pas pulang sekolah itu malah perang di WhatsApp, di Instagram atau di medsos lainnya. Bener itu, kayak itu tuh membuat kesehatan mental siswa itu kayak hancur. Kan selain itu juga ada tekanan Iya. buat orang itu tuh selalu terlihat sempurna dan rasa takut kehilangan informasi atau ketinggalan informasi, bahkan juga takut dikucilkan kalau nggak ikut ngetawain di grup itu. Iya. Nah, itu tuh istilahnya social anxiety. Nah, siswa jadi cemas tiap HP-nya bunyi notifikasinya. Mereka nggak fokus untuk belajar. Jadi pikirannya kayak, aku digibahin nggak ya di grup sebelah? Kayak apa, orangnya kayak merasa takut, kayak was-was. Ya, takut untuk dibully. Oke, kita tadi kan sudah lihat tuh kayak kasus-kasusnya apa, masalahnya apa, dan sekarang bagaimana solusinya dari kasus-kasus tadi. Kalau kita lihat dari kasus yang SMP tadi, itu kan solusinya kan bukan cuma menghapus WA-nya saja, tetapi dari si sekolahnya itu kan juga harus punya SOP pelaporan rahasia. Jadi itu siswa itu kayak ngerasa aman saat siswa itu melapor dan tidak disebut sebagai tukang mengadu begitu. Nah, aku setuju soal itu. Dan buat tekanan sosial, siswa harus diajarin kalau nilai mereka nggak ditentukan oleh like dan komentar di medsos. Nah, kita harus membangun self-esteem yang nggak bergantung pada validitas digital. Oke, kita kan udah lihat tadi kan masalahnya apa, terus kasus-kasusnya bagaimana. Itu kan kayak sekarang
mencari solusinya bagaimana itu tuh supaya tidak terulang lagi. Kayak kita lihat dari kasus yang SMP tadi, itu kan solusinya bukan sekedar menghapus WA saja, tetapi kan dari si sekolahnya itu juga harus mempunyai SOP rahasia, pelaporan rahasia. Nah, supaya si siswanya itu kayak merasa aman saat dirinya itu melapor dan tidak disebut sebagai tukang mengadu. Nah, aku setuju soal itu. Dan buat tekanan sosial, siswa harus diajarkan kalau nilai mereka nggak ditentukan oleh like atau komen di medsos. Nah, kita butuh menumbuhkan sistem yang nggak membuat mereka bergantung pada validitas digital. Terus satu lagi nih dari aku ya, kalau semisal kita melihat teman kita dibully di grup, itu tuh kita jangan hanya menyimak saja. Kalau kayak kita tuh harus si korbannya itu kayak memberikan semangat, memberikan dukungan, terus kan kayak kita tuh bisa menyelamatkan mental dia gitu. Nah, dan secara hukum kita harus sadar UU ITE itu nyata. Solusinya adalah memberi solusi hukum sejak dini di sekolah biar siswa tahu kalau jempol mereka bisa masuk ke jeruji besi. Jadi hanya dengan jempol saja ya, itu bisa masuk ke jeruji besi penjara gitu. Ya. Intinya kesehatan mental kita itu mahal harganya. Jadi jangan kasih orang lain kunci buat ngerusak kebahagiaan kita cuma lewat layar HP saja. Nah, apa yang kelihatannya sepele di dunia digital itu bisa jadi luka yang besar di dunia nyata. Benar sekali itu. Kita perlu sadar bahwa setiap komentar, setiap share, dan setiap tawa di balik layar punya konsekuensi. Sekolah seharusnya jadi ruang aman untuk tumbuh belajar, bukan tempat di mana siswa merasa tertekan, takut, atau sendirian karena serangan digital. Benar, cyberbullying itu juga bukan cuma soal teknologi saja, tapi soal sikap dan tanggung jawab. Kita semua punya peran sebagai teman, sebagai pengguna media sosial, dan sebagai generasi digital untuk menghentikan rantai kekerasan ini, bukan malah ikut memperpanjangnya gitu. Mari jadi generasi yang gak cuma pintar teknologi, tapi juga punya empati. Karena di balik setiap akun ada manusia yang punya hati, perasaan, dan batas yang perlu dihargai. Kalau hari ini kamu melihat temanmu jadi korban, jangan diam. Dan kalau kamu pernah jadi pelaku, sekarang adalah waktunya yang tepat untuk berhenti dan berubah. Dunia digital akan jadi tempat yang lebih sehat kalau kita mulai dari diri sendiri. Saya Van Nurmala dan saya Mailani Najwa Putri pamit undur diri. Ingat, jadilah pengguna teknologi yang beretika. Sehat mental, sehat digital. Sampai jumpa.